Oke, kita lanjut saja dengan membahas bahan yang kita pakai selama ini, yaitu bukunya John Owen tentang pencobaan. Ya, ini sudah tampil di layar Anda ya. Nah, kita sudah membahas ini bagaimana ya poin A ya, poin A. Saya ulang sedikit. Sarana umum apa yang digunakan untuk membawa pencobaan tiba kepada harinya. Jadi melalui pikiran, kemudian melihat saudaranya yang sedang jatuh, ya. Bagaimana kita juga melihat kejatuhan itu dengan tepat. Lalu yang ketiga adalah dengan memberi pertimbangan-pertimbangan yang positif di dalam kita melakukan dosa. Ini juga canggih ya, bahwa di dalam hal berdosa pun kita masih bisa berargumentasi tentang hal-hal yang positif dalam melakukan dosa. Itu ya memang manusia itu memang ya profesor dalam alasan. Ya, kalau suruh kasih alasan itu, 1001 macam alasan yang salah pun bisa benar karena alasan-alasan kita. Ya, tapi semua itu standarnya kan bukan manusia, bukan hikmat manusia, tetapi standarnya adalah Allah. Nah, kita mengatakan ya dosa ya dosa. Tidak ada dosa putih, tidak ada dosa hitam, dosa ya dosa. Dan akar daripada dosa itu ya karena kita semua sejak lahir sudah menjadi orang yang berdosa. Ya, jadi kuncinya begini kan. Bukan kita menjadi berdosa gara-gara kita berbuat dosa. Ya, saya ulangi ya. Ini sudah dipelajari di doktrin manusia dan dosa. Kita bukan menjadi berdosa karena kita berbuat dosa. Saya ulangi lagi. Kita bukan menjadi berdosa karena kita berbuat dosa. Jadi gara-gara berbuat dosa baru kita menjadi berdosa. Bukan. Itu bukan yang benar. Yang benar apa? Yang benar adalah kita berbuat dosa karena kita orang berdosa. Ya, saya ulangi lagi. Kita berbuat dosa karena kita orang berdosa. Nah, ini kelihatannya kalimat diputer-puter, tapi ini mengandung makna yang sangat dalam. Yaitu kalau kita baru berdosa waktu kita berbuat dosa. Berarti sebelum berbuat dosa kita tidak berdosa kan? Sebelum berbuat dosa kita ini orang suci. Gara-gara kita berbuat dosa maka kita menjadi orang berdosa. Mungkin minta ampun sama Tuhan, suci lagi, habis suci lagi, berbuat dosa, berdosa lagi, minta ampun, disucikan lagi, berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, dan seterusnya seperti itu. Tidak. Saudara dan saya berbuat dosa karena kita sejak lahir atau sejak dalam kandungan bahkan sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa itu? Ya, belajar doktrin manusia dan dosa ya. Di situ akan dijelaskan mengenai adanya dosa asal, dosa warisan, di mana manusia tidak akan bisa lepas daripada dosa warisan. Semua manusia yang lahir sudah lahir atau
dalam kandungan sudah berdosa. Itu luar biasa sekali kalimat daripada Raja Daud di Mazmur 51 ayat 7 yang menegaskan bahwa kita itu ya lahir dalam kesalahan dan dalam kandungan kita sudah berdosa. Ya, itu kebenaran. Saya pernah berdebat dengan seseorang yang ya dari agama seberang dan dia tidak percaya kan dosa asal. Dia bilang orang yang lahir itu putih bersih. Saya bilang tidak, orang yang lahir itu sudah berdosa. Dia bilang tidak, putih bersih. Lalu saya tanya lagi, kenapa kok bisa putih bersih, kok bisa berdosa? Ya karena lingkungan, karena pengaruh-pengaruh lingkungan. Saya bilang bagaimana kalau misalnya anak itu di karantina aja. Sejak kecil di karantina dan tidak ketemu manusia berdosa, dia hanya ketemunya sama sesama bayi yang sama-sama sucinya. Kira-kira dia berdosa enggak? Ya, itu saya bilang. Sekarang kalau teorinya dia, kita semua karena lingkungan kita berdosa. Lalu saya tanya lagi, apakah berarti semua manusia itu berdosa? Dia bilang iya, semua manusia berdosa. Karena apa? Lingkungan. Jadi lingkungan itu betul-betul membuat semua manusia menjadi berdosa. Lalu saya bilang lagi, kenapa dari semua yang lahir? Misalnya sekarang ini jumlahnya 7 miliar manusia. Kenapa dari semua yang lahir, dari 7 miliar manusia, tidak ada satu pun yang luput dari dosa? Karena dia juga meyakini semua manusia berdosa, termasuk nabinya juga berdosa. Ya, lalu saya tanya, kenapa kok tidak ada satu pun dari 7 miliar manusia yang luput dari dosa? Dia jawab karena lingkungan. Nah, kalau semua disalahkan lingkungan, ya kita buat lingkungan yang tidak ada dosanya toh. Bikin aja anak kecil itu lingkungan yang suci, bersih semuanya. Ya, lalu saya tanya, anak kecil bisa menipu, belajar dari mana? Anak kecil bisa berpura-pura, ya bersandiwara, atau cari alasan tadi, profesor alasan. Anak kecil juga sudah pintar loh bikin alasan. Itu belajar dari mana? Ya. Kalau anak berbohong itu apa? Orang tuanya mengajari anaknya berbohong. Ya. Kalau egois, anak egois belajar dari mana? Ya, mementingkan diri sendiri. Dia kalau punya mainan, mainannya diambil, marah. Ya, diambil temannya, marah, pukul. Loh, itu belajar dari mana? Kok bisa memukul temannya itu? Padahal tidak pernah diajari orang tuanya. Dari mana dia egois dan marah kalau mainannya direbut? Ya, dari mana itu belajar itu? Nah, itu tidak bisa jawab. Ya, itu Alkitab itu benar 100% bahwa manusia pada dasarnya memang sejak dalam kandungan sudah berdosa. Ini tidak ada pada agama manapun kebenaran seperti ini. Hanya iman Kristen yang menegaskan gara-gara dosa satu orang Adam, maka semua maut telah menjalar kepada semua orang. Tanpa kecuali. Kecuali Yesus Kristus memang. Karena Yesus bukan hanya sekedar manusia, tapi dia Allah yang menjadi manusia. Oke, sekarang kita berganti topik. Kita baca bagian B. Ini sudah apa ini? Nanti saya harus tambah lagi bahannya ini. Sudah mau habis di
yang saya copy di komputer saya. Oke, tolong bisa dibaca oleh Ibu saya bacakan, Meta. Silakan. Bagian B, bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa kita telah tiba pada hari pencobaan? Yang pertama, ketika iblis membawa seseorang kepada hari pencobaan, peristiwa ini bisa diketahui melalui tekanannya yang tak kenal lelah. Seakan-akan iblis tahu bahwa sekarang atau tidak sama sekali. Dan dia tidak akan membiarkan jiwa kita beristirahat. Dalam peperangan, jika musuh memperoleh keuntungan dari lawannya, dia akan menggandakan usahanya. Demikian pula, ketika iblis telah melemahkan kegigihan seorang Kristen untuk bertahan darinya, dia menggunakan segala kekuatan dan kelicikannya untuk menaklukkan dan membujuknya agar berdosa. Ketika pencobaan menekan dari semua sisi, dari dalam dan dari luar, untuk mendapatkan persetujuan kehendak untuk berdosa, kita dapat meyakini bahwa hari pencobaan itu telah tiba. Ya. Yang kedua, udah itu aja dulu. Ya, sampai di sini. Oke, Pak. Nah, ini benar-benar mengerikan ya. Seakan-akan kita ini kalau mau perang, musuh yang hebat itu sudah di depan kita. Dan kita sudah tidak bisa melarikan diri lagi, kita berhadapan dengan dia. Nah, ini juga begitu, ini dikatakan bagaimana pencobaan itu tiba. Ya, caranya pencobaan itu, serangan itu begitu gencarnya, ya tak kenal lelah. Ya, dikatakan di sini diketahui melalui tekanan yang tak kenal lelah. Jadi seakan-akan iblis tahu bahwa sekarang, ya maksudnya begini, kalau wah ini sudah musuh ini sudah di tanganku, gua harus habisin sekarang atau enggak sama sekali. Jadi iblis pun tidak mau kehilangan umpan kan, maksudnya tidak mau kehilangan ini orang yang sudah diumpan ini, dan sudah tinggal nyaplok ini. Wah, sudah pasti diserang dengan gencar luar biasa. Ya, dikatakan sampai dia tidak akan membiarkan jiwa kita beristirahat. Coba saudara mampu nggak melawan serangan tanpa istirahat? Ya pasti loyo lah. Orang kalau diserang oleh musuh 24 jam lalu kita tidak pernah bisa istirahat, tidak pernah bisa break gitu ya. Lalu serangan terus-menerus 24 jam. Bahkan 2 kali 24 jam, bahkan 4 kali 24 jam, habis sudah. Nah, itu yang saya pernah bilang kan, kalau kita diserang iblis itu, siapa yang sanggup untuk melawan iblis? Ya jawabannya pasti nggak sanggup lah, mati kita, habis kita. Karena iblis bukan hanya dia pandai, tapi dia juga mempunyai kepandaiannya itu luar biasa, dan juga punya tanda petik kekuatan yang dahsyat. Ya, cuma memang ada ayat yang mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada seluruh roh-roh yang ada di dunia ini.
termasuk roh iblis. Ya, itu penghiburan bagi kita. Kalau tidak ada itu, ya habislah kita. Makanya jangan sombong dan merasa kita mampu melawan iblis dengan kekuatan kita. Habis kamu. Ya, dijebak, belum jebakan-jebakan. Ya, kalau serangannya fair itu, ayo 1 lawan 1, ya toh, dan terbuka, fair. Ya, mungkin itu masih lumayan, meskipun mungkin kita sudah dengan fair itu pun aja kita sudah kalah kuat. Apalagi iblis itu bukan pakai jalan-jalan yang fair. Dia pakai jalan jebakan-jebakan, tipu muslihat, dari hal yang paling jelek sampai hal yang paling indah. Itu iblis bisa menggunakan. Ya, tentunya hal yang paling jelek itu bukan lalu menjadi tawaran iblis, tapi paling jelek tapi itu seturut dengan kenikmatan kedagingan. Sehingga yang jelek pun kita lihat bagus. Gara-gara jebakan itu. Saya ulangi, yang jelek pun bisa terlihat bagus gara-gara itu sebagai jebakan. Siapa yang bisa melindungi dirinya kalau itu berupa ranjau-ranjau. Ranjau itu sudah tidak ada tandanya. Kita lewat gitu aja, jalan itu aja, duar meledak. Kalau kita injak ranjaunya. Nggak ada yang tahu. Ya, kecuali memang ada alat detektor dan sebagainya. Wah, hati-hati. Ya, tapi kalau kita biasa-biasa sehari-hari, masa tiap hari periksa ranjau. Ya, justru dalam kelengahan itu iblis menggunakan jebakannya. Kalau kita waspada ya iblis merasa tidak perlu aku bikin jebakan, orang sudah waspada. Justru orang lengah itu dipasang jebakan. Jadi kembali lagi, siapa yang pasti menang melawan iblis? Dia tahu titik lemah kita. Dia tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun. Ya, ngomong-ngomong ilustrasi sedikit ya. Tikus itu juga lihai loh, tikus itu pinter loh, tikus itu. Tikus itu bisa masuk ke rumah kita itu ya lewat celah-celah dan sebagainya. Itu waktu bosnya sudah tidur, lelah. Jadi nggak tahu kalau ada tikus. Tahu-tahu pagi-pagi sudah makanan dalam panci sudah digondol tikus. Ya, dia tahu kapan bosnya itu tidur. Ya, kapan yang punya tuan rumah ini sudah nggak bangun-bangun. Ya, jam berapa itu ya tentunya tikus tidak lihat jamnya ya. Tapi dia wah lihai benar ya. Tikus itu kalau dijebak juga tahu loh kalau dijebak. Jadi apa ini jebakan tikus itu sekali dapat, lalu yang berikutnya tidak ada teman-temannya yang mau masuk di situ. Karena itu tahu jebakan. Nah, tikus saja sepinter itu, apalagi iblis. Ya, manusia bisa kecolongan rumahnya kemasukan tikus. Ya, apalagi iblis untuk mau menggoda saudara dan saya. Udah, tidak usah diragukan lah kalau kepandaiannya iblis itu. Ya. Tidak usah diragukan juga untuk iblis sudah banyak punya pengalaman untuk menjatuhkan seseorang.
Nah, jadi kembali lagi ya. Jadi ini kita harus mengerti ya kapan keadaan kita ini sudah mulai kena jebakan atau mulai diserang ya. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga ya habislah kita. Makanya kalau kita ingat begini, mana bisa hidup jadi orang Kristen itu santai-santai aja, enggak peduli dengan semua serangan iblis. Santai-santai aja, nggak bisa. Makanya Alkitab juga menasihati saudara dan saya, waspadalah, waspadalah. Ingatlah, ingatlah. Ya, bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam mangsanya. Itu. Jadi kata-kata dalam tulisannya John Owen ini itu benar sekali, alkitabiah sekali, bahwa memang iblis itu selalu buat strategi untuk menghancurkan saudara dan saya. Ya, di sini dikatakan juga dalam peperangan jika musuh memperoleh keuntungan dari lawannya, dia akan mengadakan usahanya. Demikian pula ketika iblis melemahkan kegigihan seorang Kristen untuk bertahan darinya. Dia menggunakan segala kekuatan dan membujuknya agar berdosa. Ya. Menggunakan segala kekuatan dan kelicikannya untuk menaklukkan. Wah, saya sudah tidak bisa bayangkan tuh bagaimana kalau iblis itu menggunakan segala kekuatan dan kelicikan untuk menyerang kita. Luar biasa. Sehingga kesimpulannya yaitu kembali lagi. Kalau tidak ada pemeliharaan Tuhan, habislah saudara dan saya. Hancurlah saudara dan saya. Sudah tidak berbekas lagi dihabisin oleh iblis ini. Tapi puji Tuhan, ya seperti yang saya sudah ajak saudara belajar di satanologi juga, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan dia justru yang menyertai, melindungi, memelihara setiap anak-anak Tuhan. Karena tanpa penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, habis sudah. Ini bolak-balik saya tekankan. Jadi jangan sok gaya melawan iblis. Ya, saya lihat orang-orang tertentu, ya, termasuk pendeta-pendeta tertentu. Oh, gaya nih ngelawan iblis. Kayak sudah pakar-pakaro, ya toh. Sudah benar-benar sangat lihai melawan iblis. Oh, iblis digini kentuk, langsung bertekuk lutut iblisnya nurut dia. Disuruh apapun iblisnya nurut dia. Nah, jadi bagaimana orang yang mempunyai kuasa hebat seperti ini bisa dikalahkan iblis? Tidak bisa. Iblis yang selalu tunduk sama dia. Itu ceritanya dia begitu. Dia sangat hebat dalam mengendalikan iblis. Saudara tahu enggak ini kalau orang model gitu itu apa itu? Itu dia sudah kena tipu iblis. Bahwa dia merasa dia bisa mengendalikan iblis dan iblis takut sama dia. Itu dia sudah dibohongi iblis. Itu justru jebakan iblis. Merasa diri kuat, merasa diri mampu mengendalikan iblis, dan iblis pun mau nurut dia. Ya, inilah kelihayan iblis. Kelihatannya iblis itu mau nurut dia, tapi dia sudah tertipu.
Karena hamba Tuhan ini atau entah seseorang ini pokoknya dia ngaku dirinya juga hamba Tuhan. Kalau saya sih tidak menganggap dia sebagai hamba Tuhan. Ya. Tapi dia merasa, oh iblis itu di ngomongnya apa pasti terkirit-kirit. Iblis itu mau apa mau merasuki seorang, dia cut ya, langsung iblisnya lari terkirit. Enak ya. Kalau begitu makanya hamba Tuhan model seperti itu laris. Ya, selalu ada orang kerasukan, panggil dia. Ya. Ada orang yang kena penyakit, panggil dia. Ya. Ada orang yang selalu digoda-goda oleh iblis atau rumahnya ada setan, panggil dia. Ya. Laris sekali. Menurut saya sih hamba Tuhan model begini itu bukan hamba Tuhan, tapi sudah mempraktekkan perdukunan. Alkitab justru mau memaparkan saudara dan saya apa? Kita ini tidak punya kemampuan apa-apa dan kesaktian apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang pelihara kita, habis. Berarti Tuhan mengajarkan apa? Bukan kamu jadi orang sakti. Tuhan mengajarkan kita menghadapi iblis itu apa? Dengan jalan apa? Dengan jalan bersandar pada Tuhan. Atau lari mendekat kepada Tuhan. Itu cara Tuhan mendidik saudara dan saya melawan iblis. Bukan you jadi pakar pengusir iblis dan iblis pun gemeteran ketemu kamu. Ya, kita lihat iblis hanya gemeteran tuh kalau ketemu Tuhan Yesus. Loh Pak, juga iblis itu loh Pak, nurut perintah-perintahnya para rasul. Ya nanti dulu, itu rasul, jabatan rasul. Itu jabatan khusus di mana Tuhan memberi tanda-tanda yang luar biasa kepada para rasul dalam memberitakan Injil yang mula-mula. Pada waktu zaman kekristenan masih di abad-abad awal. Dan itu membutuhkan konfirmasi-konfirmasi daripada Tuhan. Ya, makanya diberi tanda-tanda istimewa. Tapi saudara jangan merasa saudara itu sama dengan rasul. Dan saudara bahkan mungkin lebih hebat dari para rasul. Waduh. Kalau sama setan ngerti semuanya. Ya. Bisa lihat setan di mana-mana, bisa lihat setan. Ya, bagi saya semua itu bohongan. Enggak benar. Ya, makanya ini kita harus hati-hati dengan segala serangan iblis. Ya, dikatakan ketika pencobaan menekan dari semua sisi. Ya, semua sisi dari dalam dan dari luar. Muka, belakang, kiri, kanan. Untuk mendapatkan persetujuan kehendak untuk berdosa. Kita dapat meyakini dengan adanya godaan-godaan ini bahwa hari pencobaan telah tiba. Sekali lagi kita kembali kepada prinsip dari yang paling mendasar, yaitu kalau Tuhan tidak mengizinkan atau tidak memberi green light kepada iblis untuk bertindak, iblis tidak bisa bertindak. Berarti kalau sampai ada serangan-serangan seperti itu yang bertubi-tubi, itu juga serangan yang sudah melalui green light dari Tuhan. Sekali lagi, tidak mungkin iblis bisa menerobos pagar-pagar yang Tuhan pasang untuk melindungi anak-anaknya. Semua ini bahasa antropomorfis. Ya.
pagar dan sebagainya. Maksudnya Tuhan itu melindungi anak-anaknya. Dan iblis tidak bisa membobol perlindungan dari Tuhan. Kecuali Tuhan yang membuka izin itu untuk iblis masuk menggoda seorang anak Tuhan. Nah, itu persis seperti peristiwa Ayub. Saudara pelajari baik-baik peristiwa Ayub itu. Bagaimana Tuhan memberi izin kepada setan untuk menggoda Ayub. Nah, kalau bukan Tuhan yang memberi izin itu, setan pun tidak akan mampu bisa mendekati Ayub. Apalagi mencobai Ayub. Tidak bisa, karena dijaga oleh Tuhan. Nah, kalau sudah Tuhan memberi green light kepada iblis, silakan. Nah, itulah harinya. Itulah pencobaan itu sudah tiba pada saudara dan saya. Saya percaya semua itu dalam kendali Tuhan. Termasuk terjadinya pencobaan itu pun kendali dari Tuhan. Termasuk kalau saudara mengalami pencobaan dan mengalami kejatuhan dalam pencobaan, itu pun sudah di dalam kedaulatan dan pimpinan Tuhan yang sempurna. Oke, saya berhenti sampai di sini pembahasan saya, dan kalau saudara ada yang mau bertanya, ada yang nggak jelas, silahkan. Saya berikan kembali kepada Meta. Ya, terima kasih Pak Andi untuk penjelasan pada pagi hari ini tentang hari pencobaan. Dan kita diingatkan kembali bagaimana setan terus akan melakukan serangannya yang begitu gencar, yang mengerikan, yang akan membuat daripada jiwa kita itu tidak akan pernah dibiarkan oleh dia untuk istirahat. Dan satu lagi, bagaimana dia akan menggunakan segala kelicikan yang ditaburkan ke dalam pikiran kita agar kita lambat laun bisa mempercayai tipuannya. Dan ini sesuatu hal yang memang mengerikan, tetapi banyak orang Kristen juga sebetulnya tidak sadar atau mereka seringkali lupa bahwa di dalam hidup ini setiap hari adalah peperangan rohani. Dan kita sering lengah, ya. Bahkan kita sering menganggapnya sebagai sesuatu hal yang sepele yang kita lalui setiap hari itu tanpa ucapan syukur juga dan tanpa bergantung kepada Tuhan. Ini yang membuat kita seringkali jatuh ya di dalam hal-hal ini. Dan mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan terkait dengan apa yang telah disampaikan dengan begitu jelas oleh Bapak Pendeta Andi Halim. Silakan. Silakan, Pak Jonathan. Ya, terima kasih. Ya, ini topik yang menarik juga karena pencobaan masalah tadi Pak Andi bilang semua karena diizinkan Tuhan gampangnya atau karena kehendaknya lah ya. Ya. Tapi kadang waktu kita mengalami pencobaan kan bisa karena kesalahan kita atau bisa juga karena kesalahan orang lain. Nanti intinya mungkin kita ditipu dan sebagainya. Tadi ada kata-kata diizinkan Tuhan atau kedaulatan Tuhan termasuk kita mengalami itu ya. Tapi bisa karena kesalahan kita, bisa karena kesalahan orang, mungkin tanda petik Tuhan mengizinkan dan lain sebagainya ya. Tapi yang penting di sini kan setelah kita mengalami itu kan kita harus menang. Kita harus mengalahkan masalahnya kita tadi kita kan harus menang di situ. Misalnya sakit, kita harus menang di sakitnya. Nah, kita ekonomi gagal, kita harus menang di situ. Jadi yang lemah-lemah itu kan dihilangkan ya. Ini ayat yang bagus Pak Andi yang di dalam 2 Petrus 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya berarti ada orang yang memang dapat ditelan iblis, jadi kita bisa menyalahkan iblis. Tapi juga tadi kan saya pertama kali bisa kesalahan kita, bisa orang lain atau karena bisa iblis. Di sini ayat ini iblis mencari orang yang dapat ditelannya, berarti kan ada orang yang memang dapat ditelannya, ada juga orang kategori yang menang, yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Ya mungkin ini ayat ini bagus, mungkin bisa dilanjutkan dengan yang 9.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sehingga kamu menderita seketika lamanya. Ya mungkin Pak Andi bisa dengan ayat ini kan bagus bisa diperlengkapi, diperjelas atau gimana Pak Andi? Terima kasih Pak Andi. Ya, Pak Yonatan, kalau sudah mendengar seri kita, ini sudah ke-36. Seri-seri yang lalu kita sudah pernah bahas Pak ayat itu. Mengenai iblis yang mengaum-ngaum dan siap menerkam mangsanya. Jadi itu dulu saya justru menafsirkan ayat itu beda. Ya, saya menafsirkannya begini. Kalau iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam mangsanya. Sekarang siapa kita yang mau sanggup melawan iblis? Itu penekanan saya. Ya, biarpun sepandai-pandainya dan sehebat kita, siapa kita yang sanggup melawan iblis? Jawabannya cuma satu, nggak ada yang sanggup. Lalu kalau gitu, jadi orang Kristen pasti kalah sama iblis. Jawabannya pasti kalah. Kalau ada kalaunya. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Atau pemeliharaan Tuhan. Kuncinya di situ. Iblis itu kerjanya 24 jam non-stop. Tidak ada istirahat. Saya pernah kasih ilustrasi. Iblis kalau cari kita waktu lemah gampang. Ya waktu kita tidur. Iblis mau menghabisin kita gampang sekali kan. Atau kita lagi stres atau lagi ada masalah atau seperti yang saya pernah ungkapkan. Iblis itu selalu menyerangnya apa? Titik kelemahan kita. Ya, orang kalau belajar silat itu ya. Ya, saya biarpun tidak pernah silat. Ya, dulu pernah sih karate pernah. Tapi ilmu silat itu katanya menyerang orang itu pada titik lemahnya. Biarpun saya kecil, saya melawan orang gede. Tapi kalau saya tahu titik lemahnya dia, saya serang di situ. Habis dia. Nah, itu teori silat. Ternyata teori silat ini dikuasai oleh iblis. Iblis itu mencari titik lemah tiap orang. Saya mau tanya, ada enggak orang enggak punya titik lemah? Enggak ada. Ya, Anda mungkin tidak tergoda dengan wanita, tapi mungkin Anda tergoda dengan uang. Anda mungkin tidak tergoda dengan uang, tapi mungkin Anda tergoda dengan kedudukan. Ya. Anda mungkin tidak tergoda dengan kedudukan, tapi Anda tergoda dengan kehormatan. Wah, banyak sekali titik lemah. Anda mungkin tidak, semua itu tidak kelemahan Anda, tapi Anda tergoda dengan hobi-hobi Anda. Mungkin itu bisa terjadi. Dan semua orang bisa punya berhala pada hobi-hobinya. Ya.
Jadi siapa sih saudara dan saya yang tidak punya titik kelemahan? Siapa di antara saudara yang bisa berjaga-jaga 24 jam? Siapa yang pandainya sepandai iblis yang umurnya sudah ribuan tahun? Dan saudara umurnya berapa? Jadi kesimpulan saya, kalau bukan Tuhan yang pelihara, hancur, habis, lenyap semua Anda. Gambaran singa mencari mangsa, saudara itu bukan gambaran lalu saudara ini badak bercula. Kalau lihat video-video binatang yang beradu kekuatan, singa lawan badak bercula itu bisa kalah singanya. Ya. Kecuali badak berculanya baru lahir ya. Nah, kalau badak bercula baru lahir ya. Nah, jadi kalau badak berculanya baru lahir ya bisa kalah sama singa. Ya, tapi kalau sudah gede gitu, oh. Tapi gambaran Alkitab tentang kita itu bagaimana? Kita ini domba, ya, domba kalau melawan singa, ya sudah kamu mau pakai ilmu apapun ya dombanya pasti habis lah. Menanda lihat video domba mengalahkan singa, ya kecuali singanya sakit keras ya toh. Nah, itu. Ya nggak bisa sudah. Kalah. Itu ajaran dari saya. Sedangkan ajaran yang saya tadi bilang, woi ada hamba Tuhan sakti, woi itu iblisnya sampai ketakutan melawan dia, diperintah-perintah sampai terbirit-birit. Atau saya juga pernah lihat tuh hamba Tuhan lawan iblis pakai ilmu silat ya toh, woi sampai gulung-gulung di lantai, woi kejar-kejaran. Ya masuk ruangan sini, keluar lagi, kejar ruang, masuk ruangan lain lagi. Waduh, sampai gulung-gulung. Saya lihat ini apa, ini seperti ini. Ya, kayak memburu hantu itu loh. Yang seri televisi ya. Acara memburu hantu. Itu tipu benar-benar dibodoh ya, bisa-bisa masa iblis bisa dimasukkan botol ya. Nah, itu. Nah, kita sudah jangan kena kayak gitu-gitu lah. Iman yang teguh itu apa? Iman yang teguh itu bersandar pada Tuhan, bukan mengandalkan kehebatanmu atau kekuatanmu atau kepandaianmu atau kelihayanmu dan sebagainya. Enggak ada itu. Ya, seperti itu Pak Yonatan. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya kurang sependapat, maaf Pak. Jadi memang secara kasar mata, secara umur dan lain-lain pasti kita kalah. Itu hati. Saya setuju yang itu. Tapi kalau kita menggunakan manusia roh, itu kan ayat 9, lawan dengan iman. Itu kalau memang kalahnya sih kalah, tapi kan ini juga perintah, lawanlah dia dengan iman. Terus ayatnya 11, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ya justru kita dikasih kuasa untuk melawan dia. Mungkin secara kekuatan matematika dengan kekuatan kita pasti kalah. Tapi kan kita menggunakan kuasanya dia untuk mengalahkan dia. Kalau enggak gitu kan kita kalah semuanya Pak. Tapi kan ini ayat ini bagus. Kita disuruh melawan kalahkan iblis. Jadi Oke. Makanya kita itu harus punya presupposisi yang benar. Dan juga epistemologi yang benar. Apa itu arti iman? Lawanlah dia dengan iman yang tepat. Apa arti iman? Iman itu bukan Anda mengandalkan kehebatan Anda. Ya, salah besar. Iman itu kita bersandar pada Tuhan. Ya, itu kunci iman. Anda kalau lihat di Alkitab, keseluruhan Alkitab, lihatlah yang namanya iman. Apa iman tuh kita bisa lebih sampai kita bisa mengalahkan Tuhan. Iman itu. Kalau Tuhan bilang tidak, tapi dengan iman kita akan
minta sama Tuhan. Akhirnya Tuhan yang tadinya tidak mau memberi, sekarang mau memberi kepada kita. Itulah iman yang hebat. Itu bagi saya iman konyol itu seperti itu. Masa Tuhan tadinya nggak mau memberi, gara-gara kita punya iman sampai Tuhan akhirnya bertekuk lutut dan mau memberikan apa yang kita minta. Ya itu namanya menurut saya iman mengalahkan Tuhan. Dan itu bukan iman ajaran Alkitab. Iman itu tunduk mutlak bersandar hanya kepada Tuhan. Kalau sampai ya hidup saya bisa bertahan melawan iblis, itu karena jaminan pemeliharaan Tuhan. Tadi Pak Yonatan harus menangkap di balik kata-kata saya ini. Ya memang akhirnya kita kalah. Kalau gitu siapa yang menang? Yang menang cuma Tuhan. Dan Tuhan membela anak-anaknya. Di situ kunci kemenangannya itu. Kunci kemenangannya bukan kita yang hebat bisa mengalahkan iblis, tapi Tuhan yang membela anak-anak. Ya, cobalah lihat lagi pencobaan dari awal, Pak. Saya juga pernah kasih ilustrasi. Tuhan itu apa lalu mengadu kita dengan setan. Seperti mengadu jangkrik. Lalu kita dimasukkan ke ring. Lalu ada setan, ada kita. Lalu Tuhan yang jadi promotor dari pertandingan antara kita dengan setan. Tuhan promotornya lalu mengundang penonton-penonton. Penonton-penontonnya penduduk surga. Apa seperti itu cara Tuhan mau mengadu kekuatan kita dengan kekuatan iblis. Lalu wah Tuhan bilang sama kita, tunjukkan kehebatanmu sebagai anak Tuhan. Tunjukkan bahwa kamu tidak akan bisa dikalahkan oleh iblis. Ya, lalu Tuhan sudah kasih kita semangat, lalu bertanding. Wah, kadang kita menang, Tuhan tepuk tangan, hebat, hebat. Ya, kadang kita kalah, wah Tuhan teriak-teriak, ya, jangan mau kalah, jangan mau kalah. Apakah seperti itu kira-kira? Kita berhadapan dengan iblis dan Tuhan jadi penonton. Tidak sama sekali. Itu bukan gambaran Alkitab. Gambaran Alkitab adalah Tuhan bukan nonton. Tuhan menyertai. Tuhan membimbing. Tuhan mendidik. Tuhan menghajar. Bahkan bisa juga waktu kita berhadapan dengan iblis, Tuhan memang merencanakan agar kita jatuh melawan iblis. Supaya apa? Ya supaya sadar kalau kita ini tidak ada apa-apanya melawan iblis, jangan sombong. Ya. Saya kasih contoh, pernah kasih contoh kalau saya di ring tinju, ya toh, lalu saya melawan Mike Tyson misalnya. Ya bukan Mike Tyson waktu sakit keras, tapi Mike Tyson waktu lagi jaya-jayanya. Saya adu lawan Mike Tyson, aduh kamu ini kelas apa ya? Kelas bulu atau kelas terbang gitu. Ya mau melawan kelas berat ya habislah, hancurlah kamu. Ya seperti itulah kalau kita melawan iblis dengan kekuatan kita. Ya itu, coba renungan baik-baik. Jadi saya melihat Pak Yonatan ini memang perlu diperlengkapi sangat banyak oleh kebenaran-kebenaran firman. Saya dulu juga punya keyakinan seperti Pak Yonatan, kita harus lawan iblis, kita harus dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan pada kita, wah kita pergunakan semua
senjata, ya senjata rohani yang Tuhan sudah berikan. Ya memang betul di Alkitab ada itu. Gunakanlah senjata-senjata, ya firman Tuhan dan sebagainya. Tapi itu poin utamanya apa? Poin utamanya itu bersandar semuanya pada pimpinan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kita, habis lenyaplah kita. Ya sudah, itu aja poinnya. Ya. Kalau kesalahan kita sendiri bagaimana? Kalau kesalahan kita sendiri, kita juga percaya bahwa kesalahan kita itu pun jadi alatnya Tuhan untuk mendidik kita. Supaya kita naik kelas. Melalui kesalahan kita. Jadi tidak ada juga kesalahan kita itu di luar kontrol Allah, lalu Allah pun tidak bisa mengatasi kesalahan kita. No, semua dalam kontrol kendali Allah yang sempurna dalam hidup kita. Nah, itulah. Ini bukan fatalisme dan ini bukan lalu kekuatan manusia tidak ada harganya sama sekali. Ya, kita ini bisa berdiri karena ditopang Tuhan. Bukan karena saya mampu berdiri di atas kaki saya sendiri. Kalau tanpa pemeliharaan Tuhan, habislah kita semua. Oke, itu dari saya. Ini sudah jam 9. Ya, kurang 2 menit. Ya, Pak, ke angka sulit. Ya, mungkin ada satu pertanyaan di kolom chatting yang bisa dijawab secara singkat, Pak Andi. Dari YouTube, Ibu Erni, mau tanya Pak, yang dijaga oleh Tuhan sebelum dicobai iblis itu semua orang atau cuma anak-anak Tuhan? Ya, itu pertanyaannya Pak Andi. Silakan. Oke, saya jawab. Yang pertama, Tuhan menjaga semua ciptaannya. Itu namanya anugerah umum. Tuhan menjaga semua ciptaannya. Bahkan burung di udara pun dipelihara Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menjaga anak-anaknya atau memelihara anak-anaknya. Itu khusus bagi anak-anak Tuhan. Nah, ini namanya anugerah khusus. Jadi dalam hal ini kontrol semua tetap di tangan Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan mendidik, menghajar, memperlengkapi, dan memberi hikmat bijaksana, surgawi, ya, menuju pada keselamatan, itu hanya bagi orang pilihan. Yang lain anugerah umum aja. Ya memang Tuhan tetap bisa melindungi setiap manusia, Tuhan bisa lindungi. Tapi yang dalam kaitan perjanjian Allah, itu hanya orang pilihan. Ya, demikian Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Andi. Kiranya boleh menjawab pertanyaan Ibu Eni dengan jelas, ya. Dan kita bersyukur bahwa di RMC Today hari ini kita belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang membuat bekal bagi kita untuk menjalani seminggu ke depan. Dan kita mestinya boleh sadar bahwa karena ini peperangan rohani yang terus harus kita jalankan setiap hari, dengan segala kerendahan hati, biarlah kita terus boleh bersandar kepada Dia, bergantung kepada Tuhan semata-mata, dan biarlah hikmat bijaksananya melalui kebenaran firman boleh kita terus dapatkan karena hanya anugerahnya saja. Dan jangan lupa, kita juga boleh mengingatkan saudari-saudari kita yang lain untuk boleh menonton ya dari siaran ulang yang bisa disaksikan di YouTube. Demikian RMC Today pada hari ini, dan saya persilahkan untuk Pak Andi Halim boleh menutup kita untuk sesi RMC Today pada hari ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Meta. Sebelum saya tutup, ini ada catatan di YouTube. Ya, saya sapa dulu Ibu Fani
Retnowati, Ibu Sarasiti Haryani, Ibu Inge Irawati, Pak Jimmy Lim, ya, kemudian Alexander, Pak Alexander Sipa Sulta, kemudian Pak Sugianto Satmaka. Ya, salam jumpa buat semuanya. Pak Sugianto ini minta link Zoom acara-acara RMC. Ya, bisa berhubungan dengan admin. Tolong ini teleponnya admin bisa dicantumkan. Ya, WA-nya admin. Oke, sambil nanti admin menulis WA-nya. Nah, ini sudah ditulis. Silakan Pak Sugianto bisa menghubungi 081 35 790 1628. Ya, saya ulangi 081 35 790 1628. Ini betul ya nomornya? Kan biasanya betul, nomor Pak. stris. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Ya, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih buat semua rekan-rekan. Terima kasih buat Pak Yonatan. Terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom. Tuhan berkati. Dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena belas kasihan Tuhan bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur karena Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman-Mu yang luar biasa juga, sehingga kami boleh tercelik dan kami boleh disadarkan dan diinsyafkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk perjalanan hidup kami selanjutnya. Tuhan boleh berkati, Tuhan terus boleh bimbing kami, tuntun kami, agar kami terus belajar bersandar hanya kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan beberapa rekan-rekan kami yang mungkin masih di rumah sakit, ada yang pemulihan, ada yang juga menghadapi masalah dalam kehidupannya. Tuhan juga boleh tolong agar dalam menghadapi pencobaan kami tetap belajar bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya.